Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qawlallahi ta'ala في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: مثل المؤمن في توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عدو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluna sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hingga detik ini Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, terutama adalah nikmat keamanan, ketentraman dan kedamaian, sehingga hingga detik ini kita masih bisa melaksanakan tujuan kita, tujuan utama kita sebagai makhluk ciptaan Allah di atas dunia ini, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan aman, dalam keadaan tentram. Kita lihat sebagian daripada saudara-saudara kita di belahan bumi yang lainnya, pada saat sekarang ini mereka tidak mendapatkan nikmat kedamaian tersebut, mereka tidak mendapatkan keamanan tersebut. Untuk melaksanakan ibadah saja mereka diliputi oleh kegelisahan dan ketakutan. Maka sudah sepatutnya kita selalu meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah dalam bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah tersebut. Kemudian salawat dan salam tak bosan-bosan kita berdoa kepada Allah, hendaknya selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa berada di bawah satu naungan, yaitu naungan Islam, yang merupakan jalan kebenaran, yang kita berdoa kepada Allah semoga nanti di akhirat kita dibangkitkan oleh Allah di bawah panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah khatib selalu berwasiat kepada kita semua, terkhusus kepada diri khatib sendiri, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena sebaik-baik bekal bagi kita untuk kembali kepada Allah adalah bekal ketakwaan di dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Dan berbekallah kalian semuanya, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, dan bertakwalah kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang berakal. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, akhir-akhir ini kita disuguhkan oleh berita yang memprihatinkan, yang sungguh menyayat hati kita. Bagaimana tidak, di era yang modern ini kaum muslimin, yang mana seharusnya tidak ada lagi penjajahan di atas dunia ini, sebagian saudara kita yang berada di Palestina, mereka masih merasakan penjajahan dari Zionis Yahudi laknatullahi alaih. Hingga detik ini sudah banyak sekali korban nyawa yang berjatuhan. Tidak hanya tentara, tapi termasuk juga rakyat sipil, mulai dari anak-anak kecil, bayi, perempuan, semuanya menjadi korban dampak dari serangan Israel. Bapak kaum muslimin, tentu ini menjadi suatu keprihatinan bagi kita semua selaku umat Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an sebagaimana yang kita bacakan di awal khutbah tadi, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Orang-orang Islam itu bersaudara. Disebutkan juga dalam hadis tadi, masalul mu'min, perumpamaan orang-orang mukmin itu, fi tawaddihim wa ta'atufihim, dalam mereka saling mencintai dan mengkasihi, kamatsalil jasadil wahid, sebagaimana perumpamaannya satu tubuh, iza ishtaka minhu adun, ketika satu tubuh itu mengalami sakit, tada'a lahu sairul jasad, maka seluruh tubuhnya akan merasakan juga sakitnya. Maka sudah sepatutnya bagi kita sebagai seorang muslim juga merasakan penderitaan yang dirasakan oleh saudara kita di Palestina itu. Oleh sebab itu, atas nama umat Islam, maka kita harus andil dan ikut membantu dalam krisis kemanusiaan ini melalui bantuan berupa materi, penggalangan dana untuk meringankan beban daripada saudara-saudara kita di Palestina, maupun itu dalam bentuk dukungan moral, yaitu dengan mendoakan mereka semoga Allah memberikan jalan yang terbaik untuk mengakhiri peperangan, untuk memberikan kedamaian terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Maka kita harus mengambil sikap. Jangan lagi ada di antara kita yang mengatakan bahwasannya penyerangan Israel di Palestina itu hanyalah suatu isu politik. Bukan hanya bahwasannya penyerang Israel itu politik saja. Kalaupun nanti sudah tidak ada penyerangan dari Israel, mereka juga akan bertikai juga, na'udzubillahi min zalik. Jangan lagi kita termakan oleh isu-isu hoax yang mengatakan bahwa saudara kita yang berperang di Palestina itu mereka sebenarnya adalah orang Syiah, orang sesat, na'udzubillahi min zalik. Karena ada sebab sekarang ini banyak di media-media berseliweran info-info yang tidak tahu jelas dari mana asalnya. Sedih kita menyaksikannya, Bapak kaum muslimin. Ada sebagian orang muslim yang mengatakan hal yang demikian. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, bahwasanya kewajiban untuk membebaskan Palestina ini, kewajiban untuk mempertahankan Masjidil Aqsa itu sejatinya merupakan kewajiban juga bagi kita umat Islam. Kenapa Bapak-bapak kaum muslimin? Karena di dalam hadis
Nabi mengatakan di akhir zaman nanti orang Islam itu akan berperang dengan orang Yahudi bersama Dajjal, sedangkan orang Islam nanti akan dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam. Bahwasannya nanti orang Yahudi itu, kata Rasulullah, akan juga terpojokkan oleh kaum muslim, sehingga batu dan kayu pada saat itu mengatakan, ya muslim, hazal yahud uqtuluh. Sampai pertolongan Allah itu, bapak-bapak kaum muslimin, batu dan kayu pun menolong umat Islam pada saat itu. Apa kata batu? Wahai orang muslim, di sini ada orang Yahudi, bunuhlah dia. Maka dalam hadis jelas disebutkan, apa kata Nabi? Ya muslim, kata batu dan kayu pada saat itu. Tidak dikatakan ya Palestin, wahai orang Palestina. Tidak dikatakan ya Hamas, wahai Hamas. Tapi yang dikatakan adalah ya muslim, wahai orang Islam. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya kewajiban jugalah bagi kita selaku umat Islam dalam kejadian permasalahan yang terjadi di Palestina tersebut. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Namun tentu pada saat ini kita tidak mampu untuk membantu ke sana perjuangan saudara-saudara kita. Kita tidak mungkin ikut berperang ke sana membantu saudara-saudara kita. Maka bagaimana andil kita dalam perjuangan membebaskan Masjidil Aqsa tersebut? Yaitu dengan cara uluran bantuan dana dari kita, dengan cara uluran moral dari kita, berupa doa dari kita. Di antara doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu kita melaksanakan yang namanya qunut nazilah. Apa itu qunut nazilah, bapak kaum muslimin? Kita berdoa di setiap akhir salat kita, baik itu salat fardu, itu kita berdoa kepada Allah untuk meringankan dan memberikan jalan terbaik untuk saudara-saudara kita di Palestina di pada saat rakaat terakhir sebelum sujud setelah ruku. Yang insyaallah juga pada salat Jumat hari ini kita akan melantunkan qunut nazilah untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Namun perlu kita perhatikan ketika kita ingin membantu saudara-saudara kita di Palestina, kita mengumpulkan dana untuk saudara kita misalnya di Palestina, itu perlu kita perhatikan bapak kaum muslimin, instansi tempat kita untuk menyalurkan dana bantuan kita itu. Karena pada saat ini ada juga oknum bapak kaum muslimin yang memanfaatkan kejadian di Palestina tersebut. Mereka mengumpulkan dana tapi tidak sampai ke Palestina itu bapak kaum muslimin. Nauzubillah min zalik. Maka perlu juga kita perhatikan instansi itu, bahwasanya kita menyampaikan dana kita itu sampai niat kita kepada saudara-saudara kita di Palestina. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di antara alasan kenapa kita harus tetap ikut andil menyuarakan dan mendukung saudara-saudara kita di Palestina itu bapak kaum muslimin adalah bahwasannya di sana terdapat Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, yang mana Masjidil Aqsa itu bapak kaum muslimin memiliki sejarah panjang terhadap umat Islam. Banyak sejarah Islam di sana. Apa itu? Bahwasanya Baitul Maqdis adalah masjid tertua setelah Masjidil Haram, dibangun oleh Nabi Adam alaihi salam. Kemudian Masjid Al-Aqsa itu merupakan kiblat pertama umat Islam bapak kaum muslimin. Kiblat pertama umat Islam ketika diturunkan salat kepada Nabi setelah hijrah itu, umat Islam kiblatnya selama lebih kurang 17 bulan itu menghadap ke Masjidil Aqsa, sebelum nantinya turun perintah Allah untuk menghadap ke Masjidil Haram di Makkah. Maka Masjidil Aqsa tersebut merupakan kiblat pertama umat Islam. Kemudian Masjidil Aqsa itu juga merupakan akhir perjalanan Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram berakhir di Masjidil Aqsa.
Kemudian awal dari Mi'raj Rasulullah dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Kaum muslimin, kemudian Masjidil Aqsa itu terletak di daerah yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Apa kata Rasulullah? Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, berkahilah kami ketika berada di Syam dan ketika berada di Yaman. Di mana Palestina itu, Bapak kaum muslimin? Maka Palestina itu berada di yang namanya Syam tersebut. Palestina itu berada di wilayah Syam, yang mana Rasulullah berdoa untuk diberi keberkahan di wilayah Syam tersebut. Namun saat sekarang ini sedang terjadi pertumpahan darah terhadap saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Kemudian tanah Palestina juga merupakan tanah yang penuh berkah. Kenapa kita katakan seperti itu? Tanah Palestina merupakan tempat diutus banyak para nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Semua nabi-nabi ini Allah utus di daerah yang namanya Palestina. Semua nabi ini berasal dari daerah Palestina tersebut. Maka tidakkah sedih hati kita kaum muslimin melihat kejadian yang menimpa saudara kita saat ini di Palestina? Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Oleh sebab itu, sebagai kita umat Islam pada saat ini, jangan lagi kita mau dipecah belah melalui informasi-informasi hoax, melalui berita-berita yang tidak jelas, yang bahkan memecah belah kita. Ada yang mengatakan, untuk apa kita menolong orang-orang di Palestina, itu bukan urusan kita. Na'udzubillah min zalik. Padahal sebagaimana yang kita jelaskan tadi, bahwasannya Palestina itu merupakan kewajiban semua umat Islam, kewajiban semua kaum muslim, yang mana sekarang kewajiban kita tersebut telah diwakilkan oleh saudara-saudara kita yang berjuang di sana. Maka marilah kita menyatukan langkah, menyentuhkan sikap kita, mendukung dengan sepenuh-penuhnya saudara-saudara kita yang berada di Palestina, baik itu dalam dukungan materi maupun dalam dukungan moral. Karena tidak mungkin kita pada saat ini untuk ikut membantu mereka berjuang secara langsung melawan penjajah Zionis Israel. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.